Selamat pagi, bersyukur kembali kita boleh diberi kesempatan datang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Mari mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak, menenangkan hati kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, Engkau besar dan mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ya Yesus, Engkau yang layak. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Engkau layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dan Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian sebagai tekad dan doa kita.
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, inilah doa kami. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bapa, pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa,
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Hari ini kami mau belajar dari tokoh Yusuf. Tuhan yang menolong kami, biarlah pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan boleh menjadi pembelajaran yang baik buat kami, dan tolong juga kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang telah Engkau nyatakan buat kami. Berkati kami semua, dan biar Roh Kudus yang menjamah hati kami, menguatkan, menolong, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang tokoh Yusuf. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Kejadian 50 ayat ke-19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Saya senang dengan artis bernama Lecrae. Saya suka mendengarkan lagu-lagu rapnya. Banyak lirik-liriknya yang bagus sekali dan menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dan juga pengalaman beberapa orang di sekitarnya berkaitan dengan iman. Salah satu lagunya berjudul Broken yang dia nyanyikan bersama Kari Jobe. Dia bilang gini, ya, "We some broken people came from broken home." Dan ketika saya mendengar ini, saya mengatakan, iya ya, benar juga. Kita adalah orang-orang yang broken. Kenapa? Karena kita berasal dari keluarga yang broken. Broken di sini memang tidak selalu bahwa keluarga kita adalah keluarga yang bercerai, atau keluarga kita adalah keluarga yang memiliki masalah yang sangat besar sekali, sampai papa mama kita mungkin harus berpisah meskipun mereka tidak bercerai, mereka berada di dua kota yang berbeda, atau di dua tempat berbeda, atau di dua rumah yang berbeda, sedangkan kita tinggal di salah satu dengan orang tua kita. Atau mungkin sekarang kita sedang tinggal dengan kakek atau nenek kita, atau mungkin dengan keluarga kita yang lain. Ya, itu banyak. Saya ingat pengalaman saya tinggal dengan nenek saya. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mampu untuk memenuhi secara finansial untuk kebutuhan sekolah saya. Makanya saya harus tinggal dengan nenek saya. Ya, tetapi broken di sini adalah berbicara tentang bagaimana kita adalah manusia-manusia yang berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Tidak sempurna karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Jadi mau sesempurna apapun, mau seideal apapun keluarga kita hari ini, dengan segala sukacita yang kita alami hari ini, biarlah kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang broken. Coba, kita pernah nggak sih berharap bahwa keluarga kita itu lebih baik? Atau mungkin kita seringkali membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Ya, kita berharap papa mama kita seperti papa mamanya teman kita, atau mungkin kita berharap papa mama kita lebih perhatian, tidak membandingkan kita, atau memperlakukan kita dengan lebih baik, menghargai kita. Ya, itulah bukti bagaimana kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Ya, karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan ingat, kita pun juga nanti akan menjadi seorang suami atau istri ya yang juga bukan tidak sempurna. Ya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bahas tentang Yusuf. Dan kita bisa melihat bagaimana dinamika kehidupan Yusuf sepanjang perjalanan hidupnya. Yang mungkin kita melihat ya bahwa kehidupan Yusuf itu kita baru mendapatkan highlightnya ketika Yusuf itu bermimpi. Ya, dan ketika Yusuf itu mendapatkan jubah yang maha indah. Nah, kalau kita melihat timeline di sini, ya, di Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, di situ diceritakan bagaimana Yusuf lahir. Dan kemudian dia mendapatkan jubah yang maha indah. Lalu kemudian di 37, ya, kita juga melihat bagaimana Yusuf bermimpi 2 kali. Dan di dalam mimpinya dia menceritakan bahwa dia akan menjadi penguasa. Bahkan Yakub dan juga dengan saudara-saudaranya yang lain, seluruh keluarganya itu akan sujud kepada dia. Ya, dan kita melihat juga di pasal 39 bagaimana perjalanan Yusuf ketika dia di rumah Potifar. Satu kalimat yang sangat terkenal sekali, dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Karena itu kemudian dia dipenjara dan dia bertemu dengan 2 orang, juru minuman dan juga kemudian juru roti. 2 orang itu bermimpi, ya. Dan kemudian kita tahu Yusuf bisa menafsirkan mimpi tersebut, tapi kemudian dia dilupakan. Baru di pasal 41, Yusuf diingat kembali ketika Firaun itu bermimpi 2 kali. Nah teman-teman, bukan kebetulan ya ketika Alkitab menyampaikan ada sebuah penekanan ketika mimpi itu disampaikan 2 kali. Itu artinya mimpi itu pasti akan terjadi. Ya, dan nanti kita akan lihat bagaimana mimpi Yusuf itu juga akan terjadi. Ya, di akhir dari kitab Kejadian. Dan ketika Firaun bermimpi 2 kali, itu pun juga akan terjadi. Kelaparan itu juga akan terjadi. Oke? Dan kemudian dari pasal 42 sampai 50, di situ kita melihat bagaimana bencana kelaparan itu dan kemudian bagaimana cerita Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, dan inilah kehidupan Yusuf secara singkat. Ya. Tapi kita seringkali melupakan kenapa sampai akhirnya Yusuf itu di akhirnya kemudian dia bisa berrekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Teman-teman, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam keluarga Yusuf dan bagaimana perlakuan Yakub kepada para istrinya, di situ kita akan memahami bagaimana luka yang dialami atau kebencian yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada dirinya itu adalah luka yang terus-menerus, ya, dipupuk, ya, disiram, dan luka itu tumbuh subur atau kebencian itu tumbuh subur di dalam diri anak-anak Yakub yang lain. Dan kita melihat nih ya, bagaimana relasi di dalam keluarga Yakub. Alkitab mencatat bahwa Yakub mencintai Rahel, bukan Lea. Ya, bahkan Alkitab mengatakan bahwa Lea itu nggak menarik. Aduh, gimana ya? Itu adalah sebuah gambaran bahwa ya memang Lea itu tidak dicintai oleh oleh Yakub. Ya. Lea aja nggak dicintai, apalagi kedua bujangnya, Bilha sama Zilpa. Jadi kita melihat bagaimana di dalam keluarga Yakub ini yang dicintai ya hanya Rahel. Karena inilah istri yang dia cintai, istri yang dia lihat ya di sumur itu. Oke? Dan kita tahu 10 anak lainnya, karena Rahel kan punya anak 2, Yusuf sama Benyamin. Ya, dan 10 anak lainnya itu tahu bahwa mereka itu bukanlah anak yang disayang oleh papanya. Mama mereka aja nggak disayang, ya, apalagi diri mereka sebagai anak. Menyakitkan bukan? Ya, menyakitkan. Dan bagaimana setiap hari
mereka melihat perlakuan Yakub kepada mama mereka. Kita tidak tahu bagaimana Yakub memperlakukannya. Alkitab tidak terlalu berbicara secara detail mengenai hal ini, tetapi kita bisa membayangkan ketika ada seseorang yang lebih mengasihi orang yang lain dan kita menjadi orang yang bukan dikasihi, ada sebuah luka, ada sebuah perlakuan yang tidak nyaman ya, yang kita rasakan. Kalian bisa membandingkan perasaan kalian, entah kalian anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau anak bungsu, khususnya anak tengah nih, seringkali tidak terlalu diperhatikan. Anak pertama diperhatikan, tetapi seringkali orang tua lebih keras ya, karena mempunyai tuntutan yang lebih tinggi terhadap anak sulung. Terus kemudian anak bungsu biasanya orang tua itu lebih sayang ya. Tapi kalau kalian jadi cucu pertama, enak banget. Kalian akan disayang oleh kakek nenek kalian. Saya adalah cucu pertama dan saya ingat banget kalau Cynthia ya, kalau Imlek itu angpau saya jauh lebih besar daripada angpau adik-adik saya. Ya. Kalau kita menjadi orang yang disayang, itu enak. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak disayang, itu menimbulkan luka. Dan kalian bayangin, luka itu ada terus-menerus. Ya, dan luka itu bukan hanya perlakuan Yakub itu bukan hanya kepada kita sebagai anak-anaknya kalau kita membayangkan, tetapi juga dia lakukan itu kepada istrinya, Lea, Bilha dan Zilpa. Dan tentunya ini menimbulkan kebencian yang sangat besar, luka yang sangat besar di dalam hati setiap anak-anaknya. Makanya gak heran 10 anak-anak Yakub yang lain itu, mereka sangat benci kepada Yusuf. Apalagi ketika Yakub memberikan jubah maha indah. Wow. Itu jubah maha indah itu ya, seperti puncak gunung es, yang mungkin kita hanya melihat bagian itu di dalam cerita ini. Tapi sebenarnya di bawah permukaan itu ada banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman yang mereka rasakan. Gak enak. Ya, kalian juga mungkin punya pengalaman yang sama. Gak enak bukan? Kalau kita dibandingkan. Gak enak bukan? Kalau kita menjadi orang yang tidak disayang. Ya. Dan akhirnya ya mereka menjual, dan kehidupan Yusuf dia menderita. Tapi kita melihat di dalam akhirnya, di bagian yang kita baca tadi, ada sebuah perkataan yang sangat fenomenal sekali. Ya, kalau menurut saya itu sangat fenomenal sekali. Itu adalah sebuah perkataan dari seorang yang sudah bergumul di dalam perjalanan kehidupan dia yang sangat sulit. Dan kemudian dia menyadari, hey, di balik segala kesulitan, di balik segala luka hati yang kualami, ada Tuhan. Dan kita tahu itu menjadi sebuah puncak dari rekonsiliasi Yusuf dengan keluarganya. Tapi teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk mundur sedikit. Ya, rekonsiliasi yang terjadi di akhir kitab Kejadian bukan hanya di Kejadian 50 tadi, tapi juga ada di Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Saya akan bacakan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, kepada anak-anaknya nih ya, setelah Yakub menyampaikan pesan kepada ke-12 anaknya, kemudian dia berpesan kepada mereka. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua di ladang Efron, orang Het itu. Perhatikan nih, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Mungkin kalian akan tanya, kok maksudnya apa ayat ini? Teman-teman,
Menurut saya, ini adalah bagian rekonsiliasi di dalam keluarga Yakub dan juga Yusuf dan juga saudara-saudaranya yang lain. Bayangin perasaan 10 saudaranya itu ketika dia mendengar perkataan Yakub ini. Mungkin mereka akan berbisik, gak salah. Kita kan tahu papa ini selama ini gak sayang sama mama. Dan bahkan sampai seumur hidupnya, mama itu seperti orang yang tidak dicintai. Apakah ini dia berarti menghina? Apakah dia sedang akhirnya kemudian dia berubah pikiran? Kenapa dia tidak meminta untuk dikuburkan di kubur Rahel di Bethlehem? Kenapa dia justru meminta di sini? Bukankah Rahel adalah istri yang selama hidupnya dicintai? Saya membayangkan pertanyaan itu terus-menerus mengusik dari pikiran ke 10 saudaranya itu. Dan mungkin banyak pertanyaan. Tapi saya membayangkan kalimat Yakub ini itu menjadi sebuah kalimat rekonsiliasi, awal mula rekonsiliasi bagi saudara-saudara Yusuf yang lain. Dia mau dikuburkan di sisi Lea, istri yang selama ini tidak dicintai. Dan mungkin juga dengan kata lain, dia ingin mengatakan, "Hei, aku memang telah berbuat kesalahan, dan sekarang aku berubah. Aku berubah. Aku mau dikuburkan di samping Lea." Dan baru kemudian di pasal 50, ketika Yakub sudah mati, lalu kemudian saudara-saudaranya berpikir, wah sekarang kayaknya kita akan habis nih. Lalu kemudian muncullah kalimat yang sangat terkenal ini. Kejadian 50 ayat 19-20 yang sudah tadi kita baca. Janganlah takut. Jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan ini menjadi satu kalimat rekonsiliasi yang membungkus atau menutup kitab Kejadian dengan sangat manis. Dan saya selalu terharu ketika membaca bagian tadi. Bayangin, itu dikatakan oleh orang yang selama ini hidupnya dilukai. Dan ada waktu untuk dia bisa membalas dendam, ada kesempatan, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu, meskipun ada luka yang ditimbulkan oleh orang tersebut, tapi Yusuf sadar, ada Allah yang tetap beranugerah di dalam kehidupannya. Teman-teman yang terkasih, lawan dari kasih bukanlah kebencian, tetapi dosa. Kenapa? Karena dosa itu adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dan salah satu bentuk dari dosa itu kebencian. Kita tidak mau mengampuni karena kita pikir luka kita jauh lebih besar daripada anugerah Tuhan. Perkataan Yusuf mengungkapkan luka dia jauh lebih kecil, sedangkan kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan jauh lebih besar dalam hidupnya. Ya, teman-teman, kalau kita melihat kitab Kejadian di awal itu kita melihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dosa menghancurkan relasi. Ya, tetapi di bagian akhir kita melihat bagaimana kasih itu memulihkan relasi. Dimulai dari diri Yusuf sendiri, lalu kemudian dia menyatakan itu kepada saudara-saudaranya.
Ya, dan relasi yang dipulihkan itu, ya, Allah memang berinisiatif untuk memulihkan relasinya dengan manusia. Makanya dia menjanjikan tentang berita atau janji mengenai Mesias atau juru selamat dari keturunan perempuan, ya. Dan di bagian akhir kita melihat bagaimana manusia yang berjalan bersama dengan Tuhan hidup di dalam rekonsiliasi. Teman-teman, kitab Kejadian ditutup dengan nuansa bahwa di tengah segala kejahatan manusia, yang dimana manusia terus-menerus di dalam keberdosaannya mereka-rekakan yang jahat, ya, Allah tetap melakukan kebaikan dan memelihara kehidupan manusia. Dan itu menjadi sebuah penutup yang manis untuk kisah Kejadian atau untuk kitab Kejadian. Dan bukan kebetulan, Keluaran menjadi sebuah kitab yang menceritakan bagaimana Tuhan berkarya kepada bangsa Israel. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa saja terus-menerus hidup di dalam rasa sakit hati. Bisa. Kita bisa saja terus menyimpannya. Tapi apa gunanya? Tuhan sudah berinisiatif kok untuk memulihkan relasi kita. Dan Tuhan mau supaya kita juga belajar berekonsiliasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada keluarga Yusuf itu menjadi sebuah contoh. Sebelum dia menyelamatkan Israel sebagai bangsa, dia mau relasi itu dipulihkan, dimulai dari diri sendiri, yang kemudian berdampak kepada keluarga. Dan relasi keluarga yang dipulihkan juga akan berdampak kepada bangsa. Dan itu menjadi satu hal yang menarik sekali. Saya akan menutup khotbah ini dengan ilustrasi yang saya sangat suka sekali. Ada dua orang sahabat yang berjalan di padang gurun. Dua sahabat ini kemudian berbicara dan tiba-tiba kondisinya itu semakin mereka berdebat dan kemudian semakin panas. Dan salah satu dari sahabat tersebut kemudian menampar pipi temannya. Dan ketika temannya yang ditampar itu, dia mengambil sebatang kayu dan dia menulis di pasir. Dia mengatakan, hari ini teman saya, hari ini sahabat saya memukul saya. Oke. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali. Stok minum mereka habis, lalu kemudian mereka berjalan dan mereka mulai lemas, sampai akhirnya mereka dari kejauhan melihat ada sebuah oasis, dan teman yang ditampar pipinya kemudian dia cepat-cepat lari, dan dia nyemplung. Ternyata oasisnya dalam, dan kemudian dia tenggelam. Temannya cepat melihat teman yang mau tenggelam, dia cepat membantu dan kemudian menyelamatkan. Setelah selesai dari rasa syok itu, kemudian dia mengambil batu kecil, dan kemudian dia melihat ada sebuah batu besar, dan dia mengukir sebuah tulisan. Hari ini sahabat saya menyelamatkan saya. Lalu sahabat yang baru menyelamatkan itu mengatakan, hei, kenapa tadi ketika aku menampar kamu malah menulis di atas pasir? Tapi sedangkan ketika aku menyelamatkan kamu menulis di atas batu. Dan sahabatnya itu mengatakan, ya, aku memang sengaja melakukannya. Apa yang kamu lakukan memang menyakiti hatiku. Dan aku sengaja menulis di pasir, supaya angin pengampunan itu cepat menghapusnya. Dan terbukti kan, tulisan di pasir itu akan cepat hilang. Tapi ketika kamu berbuat baik terhadapku, aku menuliskan di loh hatiku, supaya aku tetap mengingatnya. Dan aku tahu bahwa ada kebaikan di dalam dirimu. Teman-teman, kita semua berasal dari keluarga yang tidak sempurna. We some broken people came from broken home. Ya, kita nggak bisa mengubah itu. Tapi setidaknya kita bisa mengubah hati kita. Sama seperti Yusuf. Ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia menyadari bahwa di tengah segala situasi yang jahat, tetap ada kasih karunia Tuhan.
Dan bukankah kitab Kejadian ditutup dengan satu hal yang manis? Manusia boleh jatuh dalam dosa, tetapi ada kasih Allah yang besar, yang mau memulihkan relasi. Allah mau memulihkan relasinya dengan kita. Dan Allah juga mau supaya kita memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Terlebih lagi dengan keluarga kita. Mari kita berjuang untuk mengampuni. Tidak mudah, butuh proses. Betul, butuh proses. Dan bahkan ketika kamu sudah mengampuni, orang tersebut belum tentu menjadi jaminan dia akan berubah. Bisa saja dia tetap menyakiti hati kamu. Tetapi bukankah hatimu jauh lebih penting untuk merasakan damai sejahtera Tuhan? Dan pertanyaannya, sampai berapa lama kamu mau menyimpan sampah kebencian di dalam hatimu? Sadar atau tidak, sampah itu perlahan-lahan akan membusukkan hatimu. Dan akhirnya membuat dirimu menjadi orang yang tidak menyadari anugerah Tuhan. Mari kita berjuang bersama, butuh proses dan kau akan terus-menerus bertemu dengan orang yang menyebalkan. Tapi ingatlah, Tuhan mengasihi kita. Kasih karunia-Nya jauh lebih besar dari segala luka kita. Tuhan memberkati. Amin. Begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan apa kita dapat membalasnya? Salah satunya adalah dengan memberikan dan membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Bisa transfer ke rekening PRMI, ataupun teman-teman dapat scan QR Code yang ada di layar kaca teman-teman sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat pemberian Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan kami, Engkau mau berkenan, Engkau mau terima, suci dan kuduskan. Ajarkan kami untuk boleh senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami. Doa persembahan ini kami landaskan, kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya teman-teman? Pada saat ini saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di ibadah PRMI walaupun secara online. Dan saya juga terus berharap teman-teman di dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Dan di masa-masa PPKM seperti ini, biarlah kita semua bisa mendukung program pemerintah dengan di rumah aja, menjaga kesehatan, dan juga mengikuti program vaksinasi. Mari teman-teman kita dukung program pemerintah agar bisa menekan tingkat penyebaran COVID yang ada di Jakarta maupun yang ada di Indonesia. Mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Dan saat ini saya ingin memberikan warta untuk kita semua. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada penginjil Antoni yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa memberkati setiap teman-teman PRMI. Dan kita berdoa untuk penginjil Antoni, biarlah Tuhan terus boleh memakai pelayanan penginjil Antoni untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan berkati untuk keluarga dan juga kehidupan sehari-hari, bahkan juga masa depan. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati kehidupan penginjil Antoni. Dan yang kedua teman-teman, tema kita minggu depan adalah Stephen ataupun tokoh Stefanus yang akan dibawakan oleh penginjil Stellaria. Mari kita sama-sama terus mengikuti ibadah PRMI secara online dari minggu ke minggu. Biarlah kita boleh mengikuti setiap rangkaian dengan baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, pada tanggal 22 Agustus nanti gereja kita akan mengadakan acara online yang berjudul Obras pada jam 7:30 malam. Mari teman-teman kita mendukung acara ini karena acara ini akan diisi oleh narasumber yaitu penginjil Stellaria yang akan dipandu oleh Saudara Denny. Mari teman-teman kita bisa mendukung, berpartisipasi, mengikuti acara ini dan jangan lupa tanggal 22 Agustus jam 7:30 malam. Dan yang terakhir, saya juga menghimbau dan mengajak kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah PRMI minggu ini untuk bisa mengisi absensi secara online yang sudah kami sediakan di dalam kolom deskripsi di YouTube channel ini. Sekian informasi dari saya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bertemu, kami boleh bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini, kami boleh bersama-sama terus dikuatkan. Kami boleh bersama-sama diberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang di tengah-tengah keadaan kami yang sulit. Tuhan, biarlah kami, anak-anak Tuhan yang masih muda ini, terus bisa menjaga iman kerohanian kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah melalui setiap pujian dan juga firman-Mu, hidup kami boleh dikuatkan, disegarkan, dan kami boleh bangkit ya Tuhan, dari keadaan ini. Kami tahu keadaan ini tidak mudah, tetapi biarlah ya Tuhan, kami mohon pada Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh menjaga hidup kami. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan Tuhan yang juga boleh pimpin untuk sekolah kami, studi kami, supaya kami boleh terus diberikan hikmat, bijaksana, kepintaran, untuk kami boleh terus menjalani studi kami dengan baik. Dan Tuhan pimpin untuk usaha orang tua kami, biarlah melalui mereka ya Tuhan, kehidupan kami boleh terus Tuhan pelihara. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan pulihkan ya Tuhan dari pandemi ini. Dan kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, di mana kami sebentar lagi juga akan memperingati hari kemerdekaan ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya bangsa dan negara kami boleh bersatu ya Tuhan, boleh terus Tuhan pakai supaya di dalam pemerintahan boleh tercipta pemerintahan yang baik ya Tuhan. Sehingga melalui pemerintahan yang ada, tangan Tuhan boleh memelihara kesejahteraan setiap bangsa Indonesia, setiap rakyat ya Tuhan. Baik itu rakyat yang ada di desa maupun yang ada di kota ya Tuhan.
Tuhan yang boleh memakai ya Tuhan untuk setiap elemen, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat, biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, bangsa dan negara kami, boleh Tuhan jaga keutuhannya, kedamaiannya ya Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai untuk kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami pun juga boleh ikut serta untuk menjadi berkat di dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, kami landaskan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday untuk kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.